Sebentar ya. Oke. Kita kembali. Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah itu sebenarnya muncul sudah lama sekali ya, sudah lama semenjak bahkan sebelum adanya Islam di tanah Arab itu konsep-konsep ini sudah muncul. Jabariyah ini. Jabariyah itu adalah pemikiran yang menyatakan bahwa takdir itu adalah paksaan. Takdir itu adalah paksaan. Kayak manusia itu kayak dalang, kayak wayang. Jadi wayang yang digerakkan oleh dalang. Ketika dalang menggerakkan satu tangan itu, maka sendi wayang itu juga bergerak tangannya gitu kan. Kemudian menurunkan satu tangan, maka tangan yang satu juga akan bergerak turun itu. Jadi wayang itu kan cuma pasrah aja tuh. Dia tidak digerakkan oleh dalang, ya dia tidak bergerak. Jadi kalau dalang menggerakkan, tangan kaki digerakkan, kemudian badan dibolak-balik, dia ikut bolak-balik. Ditaruh di dalam kotak, wayang juga ikut masuk ke dalam kotak. Maka Jabariyah ini modelnya seperti itu. Manusia itu menerima takdir apa adanya. Dia dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa menolak sedikit pun masukan takdir itu. Jadi dia ngalir aja melalui arus takdir itu. Itu Jabariyah. Jadi kekuasaan untuk mengendalikan takdir, ya, otoritas untuk membentuk takdir, menciptakan takdir perbuatan itu ada di Allah semua. Total 100% manusia tidak ada campur tangan di sana, tidak ada saham untuk memilih dia harus melakukan apa, itu tidak punya. Bahkan pilihan kita pun dipilihkan oleh Allah. Itu modelnya Jabariyah gitu ya. Jadi saya itu sebenarnya Pak, saya suka sama si Zainab itu Pak. Tapi ya gimana lagi Pak ya, kalau memang dia bukan jodoh saya ya saya pasrah aja Pak gitu. Saya nggak boleh memilih yang lain, saya pokoknya memilih pasrah. Nanti Allah mempertemukan saya dengan Zainab, apa yang lain saya pasrah aja Pak. Padahal sebenarnya dia punya potensi ke Zainab gitu, tapi dia tidak mau usaha. Deket-deket juga nggak mau, datang ke rumah orang tuanya juga nggak mau gitu kan. Kemudian mengungkapkan perasaan juga nggak mau. Ya udah ditikung orang akhirnya. Dia tidak ada usaha sama sekali. Usahanya cuma apa? Cuma pasrah kepada takdir saja, tanpa ada ikhtiar. Ini namanya Jabariyah. Jadi dia pasrah bongkoan modelnya bahasa Jawa gitu ya. Jadi pasrah 100% kepada arus takdir yang nanti Allah akan tentukan. Meskipun dia sendiri tidak tahu takdirnya sama Zainab itu kayak mana gitu kan. Tapi dia akhirnya pasrah saja kepada keadaan itu. Itu Jabariyah namanya. Nah, Jabariyah ini muncul biasanya di daerah-daerah dulu ya, di Arab itu di daerah-daerah pedalaman. Jadi masuk-masuk ke gurun itu. Di daerah-daerah kota ini pemikiran Jabariyah agak minim ya, agak minim. Karena orang-orang kota itu biasanya progresif ya, cepat geraknya, dia bagaimana dia menghasilkan uang, bagaimana dia menghasilkan pemasukan, bagaimana dia bisa kemudian menguasai sektor-sektor ekonomi tertentu gitu, dia progresif gitu modelnya. Tapi orang-orang desa, dia punya tanaman di ladang itu, punya singkong, punya pisang, punya buah kedondong, buah macam-macam ya. Jadi kalau sekarang, yang penting sekarang bisa makan. Masalah besok ya besok pergi ke ladang. Di ladang ada apa diambil untuk makan. Jadi dia tidak dalam tanda kutip ya tidak visioner. Meskipun ya visioner juga, tetapi berbeda dengan orang yang biasanya hidupnya di kota, perkotaan. Awalnya muncul di situ kecenderungan geografis ya. Kemudian nanti berkembang juga tidak tersekat oleh geografis, tapi lebih luas lagi nanti. Jabariyah. Kemudian ada lagi satu golongan namanya Qadariyah. Qadariyah itu bukan nama tetangga saya yang di pinggir samping rumah itu Mbak Qadariyah. Qadariyah itu adalah madhab pemikiran yang kebalikannya dari Jabariyah. Jadi kalau Jabariyah mengatakan takdir itu di tangan Allah sepenuhnya, manusia tidak bisa intervensi. Kalau Qadariyah sebaliknya, takdir itu di tangan manusia, Allah tidak bisa intervensi. Paham ya? Pelan-pelan. Qadariyah itu anggapannya takdir itu di tangan manusia. Yang bikin takdir, yang bikin masa depan ya manusia sendiri. Bukan Allah. Allah tidak punya wewenang untuk masuk terlalu dalam kepada pilihan-pilihan manusia. Saya Pak kalau sudah masuk HES ini, Hikari ini, kalau sudah masuk HES ya, saya Pak mau belajar sungguh-sungguh. Semester 7 saya mau ngerjakan skripsi, udah mulai. Itu ya, mana Hikari? Pokoknya IPK-nya saya Pak, kata Hikari, mau 4,5, kelebihan 5. Kelebihan 5. Setelah dari HES, semester 8 itu saya sudah, awal semester 8 saya sudah sidang skripsi,
semester 8 akhir saya tinggal ikut conference internasional kemana-mana gitu. Ya visioner. Saya pokoknya ini masa depan saya yang buat, Pak. Jadi Allah itu ya sudah, Allah itu tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk, ngasih tahu ke saya kalau ini baik, ini buruk. Tapi untuk menentukan pilihan, saya mau jalan kemana, ya ini urusan saya, Pak, bukan intervensi Allah. Itu qadariyah. Jadi ada kutub kiri, ada kutub kanan, ada kutub kiri. Jabariyah ini biasanya cenderungnya ekstrim kanan. Jabariyah itu jadi pasrahnya terlalu berlebihan sama Allah, saya nggak mau usaha. Buat apa saya ibadah kalau ujung-ujungnya saya nanti memang ditakdirkan masuk surga? Buat apa saya ibadah kalau saya ujung-ujungnya nanti takdirkan masuk neraka, gitu kan? Jabariyah itu. Akhirnya dia nggak ibadah. Padahal takdirnya juga belum jelas orang ini masuk surga apa masuk neraka. Gitu. Fatal. Maka Jabariyah ini nama lainnya adalah paham fatalisme. Jadi fatal pikirannya. Qadariyah kebalikannya. Ya pokoknya saya yang buat masa depan saya. Allah sebagai Tuhan itu hanya memberikan rambu-rambu secara global, tidak boleh kemudian mengintervensi saya mau milih yang mana. Mau saya pilih Jenab apa saya pilih Fatimah, ya terserah saya mau pilih yang mana sebagai calon istri, kayak gitu ya. Tapi tidak boleh Allah itu masuk ke pilihan saya. Gitu. Allah hanya ngasih tahu ke saya bahwa saya harus milih perempuan kalau nikah gitu. Ikhwandi harus milih perempuan kalau nikah. Allah ngasih itu rambu-rambu itu ke Ikhwandi gitu. Nah, urusan perempuan mana yang mau dinikah itu nanti pilihan Ikhwandi, itu pilihan Jabariyah, pilihan Qadariyahnya Ikhwandi. Gitu. Baik, ini garis besarnya Jabariyah dan Qadariyah. Sekarang saya mau tanya nih, pada yang hadir di sini. Ini bapak-bapak semua nih yang hadir nih. Ibu kemana ibu-ibu? Pada masak nih ibu-ibu ya. Bu, ibu nggak? Hania Nur Fadila ada? Hania? Ada, Pak. Oh ya, ada. Hania pilih mana? Pilih Qadariyah apa Jabariyah? Qadariyah. Pilih Qadariyah. Pilih yang visioner. Ya, pilih Qadariyah berarti ya. Kenapa pilih Qadariyah? Kenapa, Hani? Kedengeran suara saya, Hani? Hani? Kayaknya nggak kedengeran nih ya. Pi, suara saya kedengeran nggak situ? Kenapa Hania pilih Qadariyah? Nggak denger ya? Oh ya udah. Yang penting Hania pilih Qadariyah gitu aja ya. Terima kasih Hani. Hani dari mana Hani? Aslinya? Hani masih nyambung? Enggak nyambung ya. Jaringan biasanya. Sinyal susah itu Qadariyah apa Jabariyah? Kita pasrah apa bisa kita usahakan? Alvin, ada Alvin. Alvin Nur Ridwan. Ada, Pak. Ada. Jabariyah apa Qadariyah, Alvin? Lebih ke Qadariyah sih kayaknya. Waduh, lebih ke Qadariyah ya. Orang kota ini biasanya. Ya, lebih ke Qadariyah. Nggak milih Jabariyah? Enggak. Oh, berarti Allah tidak boleh intervensi ke takdir kita itu. Kita yang menentukan takdir kita sendiri gitu. Bukan gitu juga sih kan, kalau menurut saya sendiri kan ada kan kayak misalkan berapa takdir itu yang udah nggak bisa dirubah gitu ya. Misalnya kayak ya ambil contoh kematian lah. Tapi kan itu saat ini belum terjadi ya, masih qada lah gitu. Nah, kalau semisal selain di luar konteks yang nggak bisa dirubah lah gitu ya. Ya kalau menurut saya pribadi itu ya semacam Allah tuh ngasih kayak semacam kebebasan lah buat kita, sedangkan kebebasan itu terbatas. Maksudnya terbatas itu kan
kita ada aturan ini di muka Ya. bumi ini, terutama kan Muslim gitu kan, mana yang baik, mana yang buruk, terus kita Ya. apa di bumi ini gitu. Jadi buat prosesnya itu kita yang memilih, kita yang berusaha, namun buat hasil akhirnya itu ketentuannya di Allah. Jadi Ya Allah. Berarti antara Qadariyah dan Jabariyah dua-duanya oke nih. ya, Ada ranah di mana kita pasrah, ada ranah di mana kita usaha memilih gitu ya. ya seperti itu mungkin. Ya, berarti tengah-tengah ya. Nggak bisa sepenuhnya Qadariyah juga sih. Oke, ya, saya paham. Berarti tengah-tengah nih. Tengah-tengah Ya, warnanya apa ini? Abu-abu berarti ya. abu-abu. Oke. Kalau saya kasih pilihan Zainab apa Fatimah, pilih mana? Din. Nggak tahu, belum lihat Nggak orangnya. tahu. Belum ketemu orangnya. Oke, terima kasih Alvin atas pilihan. Saya Ya, ingin mengangkat ini, Pak. Sekarang argumentasi Jabariyah. Jadi jangan salah loh, Jabariyah itu punya argumen, dia bilang takdir itu menyerah kepada Allah seluruhnya, dia juga punya argumen. Tidak hanya logik saja tanpa dasar argumen nas, teks Al-Quran. Saya bawakan 3 saja, saya cuplikan 3 argumen Al-Quran yang dibawa oleh Jabariyah. Yang pertama ada As-Saffat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah itu yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Dan apa yang kamu perbuat itu kan berarti Allah menciptakan perbuatan kita. Allah menciptakan tindakan kita. Kita mau milih A atau B, ketika kita milih A berarti pilihan kita terhadap A itu kan juga diciptakan oleh Allah. Berarti pesan dari ayat ini, As-Saffat 96 ini, Allah itu tidak hanya menciptakan fisik kita, tetapi juga menciptakan perbuatan kita. Maka Jabariyah membangun argumentasinya dengan salah satunya As-Saffat 96 ini. Kemudian kita lihat juga Al-Anfal 17. Ini ayat terkenal sekali. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Dan bukanlah kamu melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ini ketika perang ya, Rasulullah perang ditemani oleh para sahabatnya. Itu ketika para sahabat melempar, menghempaskan busur panah ke dada musuh itu yang melempar busur panah itu bukan manusia itu, tapi Allah yang melempar. Tetapi Allah lah yang melempar. Sejatinya yang melempar itu Allah. Sebab pertama, kalau kita kemarin bicara tentang the first cause itu ya, sebab pertama itu Allah yang menjadikan itu sebagai Allah menjadi sebab pertama bagi terlemparnya busur panah itu gitu kan. Terus nanti menjalar ke manusia. Nah, manusia itu kan bukan pelempar yang hakiki, tapi yang melempar yang hakiki sebenarnya adalah Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ini juga menjadi batu bata bangunan argumentasi Jabariyah juga ini Al-Anfal 17. Kemudian yang terakhir Al-Insan, ini kita sudah hafal semua ya, juz 29. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Berarti kan kalau kita milih jalan A atau B, ke kampus lewat mana nih? Lewat Pabelan atau lewat timur nih, timurnya Asalam itu, atau lewat Mendungan. Kita boleh milih jalan yang mana saja, tetapi pemilihan kita atas jalan yang kita pilih itu juga ditentukan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah gitu. Berarti kan sejatinya yang milih kan sejatinya Allah juga gitu. Maka Jabariyah semakin kuat membangun fondasi argumentasinya dengan ayat-ayat ini gitu. Kuat ya dalilnya ya. Al-Quran kok dilawan ini, nggak ada yang melawan dengan Al-Quran. Ini fondasinya Jabariyah gitu. Fondasinya Jabariyah. Jadi total, penyerahan total konsep takdir itu kepada Allah. Jadi kita cuma daun yang digerakkan oleh angin takdir Allah gitu. Melambai-lambai oleh anginnya takdir Allah gitu. Kita adalah ikan yang terhanyut di dalam sungai yang deras, di mana sungai deras itu adalah aliran takdirnya Allah. Kita cuma ngikut aja. Gitu. Itu model Jabariyah. Qadariyah sekarang. Qadariyah juga ini saya kasih 3 ayat supaya saya imbang ya. Tapi banyak Qadariyah itu membangunnya menggunakan logika juga banyak juga. Tapi supaya saya imbang saya kasih ayat sama-sama 3. Pertama Ar-Ra'd 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha sa'tamani Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Coba kita lihat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu tidak merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri.
sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Berarti yang mengubah nasib kaum itu siapa? Kaum itu sendiri atau Allah? Kaum Jawab. itu sendiri. Kaum itu sendiri, ya kan? Meskipun ayat ini nanti dipakai juga oleh Qadar Jabariyah itu. Jabariyah ini kalau saya boleh tambahkan satu ayat yang dipakai Ar-Ra'd 11 juga gitu. Jadi Ar-Ra'd 11 ini dipakai Qadariyah, dipakai Jabariyah. Jadi satu ayat dipakai oleh dua madhab dalam pendalilan argumentasi mereka. Kalau versinya Qadariyah, yang dilihat yang sini. Jangan saya kecilkan ya. Sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ini versi Qadariyah. Jadi yang dilihat yang bawah ini, mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Berarti yang mengubah takdir itu kan siapa? Manusia sendiri. Berarti yang merencanakan takdir siapa? Manusia. Maka manusia itu memiliki qadar, maka mereka dinamakan Qadariyah. Jadi madhab yang mengatakan manusia itu memegang takdir, memegang qadar, maka disebut Qadariyah. Nah, kalau argumen ini dipakai oleh Jabariyah, Jabariyah tidak melihat potongan ayat yang di akhir, sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Tapi yang dilihat di atas, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Berarti sejatinya yang mengubah siapa ini? Kalau versi Jabariyah. Kalau versi Jabariyah. Allah yang mengubah, kan ujung-ujungnya Allah juga gitu. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah. Gitu. Jadi kalau kaum itu mau bergerak, maka Allah yang akhirnya eksekusi terakhirnya siapa? Allah gitu. Ujung-ujungnya Allah juga. Jadi Qadariyah memandang ini di akhirnya ini, tapi kalau Jabariyah memandang ini di awal, ya ujung-ujungnya Allah juga yang mengubah gitu. Berarti kan takdirnya kan dipegang sama Allah, bukan dipegang oleh manusia gitu. Jadi satu ayat ini dipakai dua madhab untuk pendalilan mereka. Ini ayat pertama untuk Qadariyah, kemudian ayat kedua kita lihat. Al-Kahfi 29, kita juga udah hafal banget ini. Maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia kufur. Wa man syaa'a yu'min wa man syaa'a yakfur. Siapa yang mau beriman, berimanlah. Siapa yang mau kufur, kufurlah. Gitu. Nah, Allah kasih kita kebebasan kok. Gitu. Allah kasih kita kehendak kok. Allah kasih kita ikhtiar untuk memilih kan. Choice, Allah kasih kita pilihan, mau iman atau mau kafir. Pilihan yang sangat luar biasa loh ini. Kita dibebaskan mau iman apa mau kafir. Tapi para ulama tidak menafsirkan ayat ini berarti Allah melepaskan kita. Kalau kita mau kafir terserah gitu. Enggak begitu. Allah tetap memberikan rambu-rambu bahwa seharusnya yang dipilih adalah iman. Gitu. Kasih rambu-rambu aja Allah gitu. Tapi kan ujung-ujungnya yang milih eksekusinya siapa? Manusia. Nah manusia yang akalnya nggak jalan, dia akan milih kafir. Dia akan memilih untuk ingkar kepada Allah yang hidayah itu tidak sampai ke dia gitu. Tapi kalau dia bisa membaca tanda, maka seharusnya dia memilih iman. Gitu. Tetapi di ayat ini, ketika sekilas kita baca, ayat ini kan memberikan manusia kebebasan. Mau kafir silahkan, mau iman silahkan. Tapi ingat, kalau kamu iman, kamu dapat balasan sesuai dengan pilihanmu. Kalau Anda kufur, Anda mendapat balasan sesuai pilihan Anda. Jadi semuanya punya konsekuensi. Kita ngangkat pulpen itu ujungnya juga keangkat. Kita ngambil keputusan, resikonya juga ikut terbawa oleh keputusan kita. Ada akhwat mau nikah sama Hikari. Ya kan? Maka ketika dia sudah diakad oleh KUA, resikonya juga dia tanggung. Gitu. Ketika nikah sama Hikari, resikonya ditanggung. Baik itu resiko baik maupun resiko yang kurang baik, gitu. Kurang baik. Semua ada risikonya gitu. Kan manusia kan ada min plusnya tahu juga. Nah, ayat 29 ini dipakai oleh Qadariyah untuk membangun kuda-kuda argumentasinya. Yunus 108. Siapa yang mendapatkan petunjuk, sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Yunus 108. Berarti kan yang mau mengambil petunjuk ya silahkan, tapi nanti resiko tanggung penumpang. Yang mau mengambil kesesatan silahkan, tapi nanti resiko ditanggung sendiri begitu. Jadi ini kan ada kesan kebebasan di sana. Manusia dibebaskan untuk merencanakan mau mengambil jalan yang mana. Wa hadainahun najdain. Kami berikan kepada manusia itu dua jalan. Mau pilih jalan mana? Jalan kanan atau jalan kiri?
Maka Qadariyah membangun paling tidak 3 ayat ini sebagai fondasi argumentasi dari pemikiran mereka, yaitu Qadariyah, manusia itu memegang takdir, manusia itu bisa menciptakan takdirnya sendiri. Gitu. Baik, saya lanjut dulu ya, nanti setelah ini kita bincang-bincang. Ini saya buatkan rumusan, ini rumus ini. Tolong dipahami dengan baik ya. Ini rumus ini. Jadi nanti teman-teman biar nggak bingung masalah takdir. Maka takdir itu kalau berbicara tentang takdir, kita akan dituntut ya untuk clear. Ini manusia ini perannya di mana dalam takdir itu? Perannya di mana? Takdir itu lingkaran besar. Di dalam takdir itu ada dua klaster ya. Ada namanya qadha, ada namanya qadar. Ada namanya qadha, ada namanya qadar. Qadha itu bahasa lainnya sunatullah. Sunatullah. Qadar itu qadarullah. Sunatullah itu ya gampangnya hukum kehidupan secara umum ya, identik dengan sebab akibat. Kalau saya minum air maka haus saya hilang, sebab akibat. Kalau ada orang naik ke gedung 30 lantai kemudian terjun bebas kepalanya dulu, menerjunkan diri di bawah gedung itu ada paving dari semen, maka kepalanya membentur paving, harusnya orang itu tewas. Jadi sunatullah, ya kan? Orang belajar maka dia paham akan keilmuan. Orang belajar dia punya skill baru. Sunatullah. Api yang kita hidupkan kemudian kita dekatkan ke jari kita bisa panas terbakar. Itu sunatullah. Kita keluar angkasa itu kan. Kemudian kita copot helmnya, meskipun helm itu ber-SNI. Kita copot helmnya, kita tidak bisa bernafas karena tidak punya oksigen di sana. Nggak bawa tabung lagi. Tabungnya habis buat COVID, jadi nggak bisa bawa oksigen ke ruang angkasa. Itu sunatullah. Jadi kalau kita melakukan A, akibatnya B. Namanya qadha atau sunatullah. Nah, tipe takdir yang pertama ini kita hadapi dengan apa? Sabar dan ikhtiar. Usaha untuk memilih, ikhtiar. Kita mau dapat nilai berapa di ujian akhir semester atau ujian tengah semester, itu tergantung ikhtiar kita. Ya kan? Kita bisa mengusahakan itu. Kalau kita belajar, insya Allah paham. Insya Allah nilainya dokra. Tapi kalau kita cuma zikiran aja, Pak saya mau zikiran aja di musola gitu, mentik zikir itu sampai 2.222 kali gitu kan, baca Al-Fatihah 3.333 kali, baca sholawat 10.000 banyak. Wayah ujian malah cuma kayak gitu tanpa pegang buku, tanpa mengulang materi, maka ini tidak klop dengan sunatullah gitu. Karena sunatullah itu dihadapinya dengan ikhtiar, bukan dengan doa dan tawakal. Paham ya? Jadi qadha itu takdir yang sifatnya sunatullah. Ada hukum timbal balik di sana dan manusia masuknya melalui sabar dan ikhtiar. Kedua, qadar. Qadar itu kalau kita sering dengar ada qadarullah saya terlambat gitu. Qadarullah saya terlambat. Sebenarnya saya sudah rencanakan untuk datang tepat waktu Pak, tapi qadarullah saya terlambat. Gitu. Berarti qadarullah itu kan di luar kapasitas dia untuk mengendalikan itu. Saya sebenarnya sudah menyiapkan PowerPoint-nya Pak, tapi qadarullah HP saya tiba-tiba jatuh di jalan, tidak bisa saya gunakan presentasi. Laptop saya tiba-tiba dipinjam maling, belum balik sampai sekarang Pak. Maka belum bisa ini Pak, saya menyiapkan file PPT-nya. Itu kan qadarullah di luar kehendak dia. Nah, qadar itu adalah tipe takdir yang otoritasnya semuanya ada di Allah. Manusia tidak bisa mengusahakan itu. Orang naik ke gedung, lantai 30, kemudian terjun. Secara sunatullah, orang itu palanya hancur nih. Meninggal, dia tewas kan. Badannya patah-patah tuh tulangnya. Meninggal dia secara sunatullah. Tapi qadarullah bisa berubah lain, bisa berbicara lain. Bisa saja orang naik lantai 30, niat bunuh diri, lompat ke bawah, nggak pakai tali pengaman apa-apa, ya sudah terjun gitu aja, pasrah. Bayangan dia akan mati. Tapi kalau qadarullah bekerja di situ, maka bisa saja dia tidak mati. Ada injury time, ada waktu tambahan dia tidak mati. Bisa saja gitu. Dia tidak tahu misalkan ada orang pasang trampolin di bawah, kemudian dia jatuh pas di trampolin itu kok tiba-tiba mental, nggak jadi jatuh
natap membentur paving kan. Atau misalkan dia tidak tahu di bawah itu ada kolam renang yang cukup dalam dan posisi jatuhnya tidak membahayakan, posisi jatuhnya nancep ke air, slope gitu, sehingga dia bisa naik lagi ke permukaan air. Itu qadarullah yang di luar kendali dia gitu. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar oleh Firaun dan bala tentaranya itu di sebuah lembah. Jadi lembah itu diisi oleh kayu, Nabi Ibrahim ditaruh di tengah-tengah, diikat dengan di kayu besar, kemudian dibakar kayu itu. Semua orang bakar Nabi Ibrahim, semua orang melemparkan api ke lembah yang mengelilingi Nabi Ibrahim dengan kayu itu. Ada nenek-nenek di pinggir desa dikatakan, "Nek, kenapa kok hari ini tidak ke kota ikut membakar Ibrahim gitu? Malah di rumah." Ya, kemudian nenek itu malah nangis gitu. "Kenapa nangis, Nek? Gitu. Hari ini Ibrahim apakah jadi dibakar?" Kata nenek-nenek itu. "Ya, jadi hari ini orang-orang melemparkan api di kota." "Kenapa Anda malah menangis?" kata prajurit itu yang kebetulan sedang patroli ya. Kemudian nenek itu mengatakan, "Saya menangis karena saya tidak bisa melemparkan api ke Nabi Ibrahim." Ketika Ibrahim itu. Saking satu orang itu musuhi Ibrahim semua, karena Nabi Ibrahim waktu itu kan pecah-pecah ini patung-patung yang disembah oleh orang-orang di daerah itu gitu, sehingga semua orang marah sama Nabi Ibrahim. Nenek-nenek yang nggak ikut bakar Nabi Ibrahim nangis, nggak ikut bakar Nabi Ibrahim. Itu seharusnya Nabi Ibrahim kebakar kan, jadi abu secara qadha, secara sunatullah. Tapi secara qadarullah rupanya tidak seperti itu. Gitu kan. Ada faktor X yang lain yang Allah tidak berkehendak api itu membakar Nabi Ibrahim. Nah, ini yang disebut dengan qadar. Jadi kehendak Allah selain sunatullah. Sunatullah manusia masih bisa masuk melalui ikhtiar. Qadarullah masuknya manusia lewat cara apa? Doa dan tawakal. Bisa masuk, bisa, tapi caranya tidak ikhtiar, tapi caranya tawakal. Jadi jangan salah masuk ya, jangan salah kamar. Kalau sunatullah kita pakai ikhtiar. Kalau qadarullah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan itu kita pakai doa dan tawakal. Tawakal itu ya setelah ikhtiar, setelah kita memilih jalannya baru kita tawakal. Nah, ini jadi rumusan kita supaya nanti tidak absurd ya, tidak jadi bulat. Ya, tugas manusia itu memedomani qadha sunatullah. Karena hanya dalam level tersebut manusia mampu menjangkau. Yang kita pegang sebagai rumusan itu yang ini, qadha ini sunatullah sebagai manusia. Yang ini di luar kendali kita, maka sebagai rumusan ini tidak bisa kita pegang rumusannya. Ini tidak mesti kok, gitu kan. Kita tidak bisa membaca ini qadarullah, tapi kita bisa mengusahakan ini qadha sunatullah ini. Gitu. Orang mau dapat nilai bagus misalkan, mau lulus cepat, ya dia belajar. Orang belajar itu paham, orang belajar itu punya ilmu baru, punya skill baru gitu. Tapi ada juga orang belajar itu tidak paham, gitu kan. Tapi kan sedikit kasusnya, sedikit nggak ya? Teman-teman paham nggak nih akidahnya? Kalau belajar insya Allah paham. Tapi kalau nggak belajar, insya Allah tidak pahamnya lebih besar. Gitu. Maka qadha itu kalau orang belajar dia paham, qadarullah kok dia belajar tapi tidak paham. Gitu. Maka dia imbangi belajar itu dengan doa. Maka nanti sunatullah dengan qadarullah itu ketemu. Sunatullahnya sudah diikhtiari dengan belajar, qadarullahnya dikuatkan dengan doa dan tawakal. Maka nanti insya Allah jadi baik. Ketemu dua-duanya itu nanti. Menyeimbangkan keimanan terhadap qadha dan qadar membentuk manusia seimbang antara pesimis dan optimis. Kalau di Islam itu ada namanya khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, cemas, roja itu rasa harap. Jadi kalau kita beramal itu ada dua rasa ini. Jadi rasa optimis dan rasa pesimis ya, takut. Kalau amal kita tidak diterima Allah. Tapi kita juga harus optimis. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Insya Allah menerima amal kita. Mau melamar akhwat, ikhwandi. Tuh, mau ngelamar akhwat, waduh Pak, saya optimis insya Allah diterima lamaran saya. Datanglah ke akhwat itu, Dek, insya Allah saya siap jadi imam adik. Kata akhwatnya, Mas Ikhwandi, mohon maaf saya sudah sholat. Nggak jadi akhirnya. Udah sholat kok, dimintai jadi imam katanya. Nah, jadi harus seimbang antara rasa cemas, jangan-jangan tidak bisa, jangan-jangan tidak sampai. Nah, jangan-jangan tidak sampai ini, maka diusahakan semaksimal mungkin diimbangi dengan doa. Jangan terlalu
pesimis juga, waduh kayaknya tidak sampai, mesti nggak sampai, nggak bisa gitu juga, harus optimis juga, diimbangi dengan ikhtiar dan doa. Ikhtiar untuk merawat sunatullah, doa untuk menjamin qadarullah. Nah, seperti itu. Jadi dua-duanya diusahakan. Jadi nggak bisa ikhtiar saja tanpa doa, nggak bisa doa saja tanpa ikhtiar. Nggak bisa. Pak, saya senang sama anak itu, Pak. Saya akan tempuh berbagai jalur. Dari mulai jalur verbal, jalur spiritual, pokoknya tak tempuh semua, Pak. Dia harus jadi milik saya. Gitu. Optimis banget. Tapi begitu dia siap untuk ditembung gitu kan, nggak taunya takdir berkata lain. Yang tadinya kita qadariyah, begitu kita gagal kita bilang ya namanya juga takdir Pak, jabariyah, kita pindah gitu. Kita ngerancang nilai kita ketika kita UTS atau UAS, saya insya Allah bisa dapat A+ Pak. Saya sudah rancang semua, belajar hari ini saya belajar akidah, hari besok saya belajar tafsir, besoknya saya belajar pengantar ekonomi, besoknya saya belajar ini itu. Sudah saya rancang semua Pak. Insya Allah IPK saya maksimal 4,5,5, kelebihan 5,5. Udah dirancang maksimal gitu kan, tapi kok tiba-tiba gagal di ujungnya. Maka biasanya kita pindah nih, dari mulai kecenderungan qadariyah langsung kita pasrah, ya sudah namanya juga takdir, jadilah kita qadariyah, jabariyah gitu kan. Nah kadang manusia tidak bisa kita pungkiri juga, kita terlempar ke satu sisi ke sisi yang lain dengan cepat sekali. Kita bisa jadi qadariyah, bisa jadi jabariyah gitu. Nah yang baik ya yang proporsional, tidak semua kita tolak, tetapi tidak semua kita ekstrimkan gitu. Harus proporsional di tengah-tengah. Guru saya dulu sering menasihati saya, mengatakan gini, Subhi, kalau baca buku itu yang banyak. Baca buku itu yang banyak. Jadi jangan cuma membaca buku kanan, tapi juga baca buku kiri boleh, kata guru saya dulu. Loh, kenapa, Yai, katanya? Ya kalau kamu tidak membaca buku kanan kiri, bagaimana kamu bisa tahu yang tengah yang mana? Jadi baca buku akidah terus gitu kan, Ahlussunnah wal Jamaah, tanpa kemudian ngerti ada di dalam akidah itu madhab-madhab yang lain di situ tuh, yang berpotensi kalau kita tidak paham terhadap pola berpikir mereka, kita bisa jatuh ke lubang itu tanpa kita sadari polanya. Gitu. Imam Zahabi itu nulis satu kitab judulnya Al-Kabair. Jadi di dalamnya ada ensiklopedia dosa-dosa besar. Ditanya tuh sama muridnya, Imam Zahabi, kenapa kok jenengan malah nulis buku tentang dosa-dosa gitu? Kenapa nggak milih tulis buku tentang amal-amal baik aja? Kata Imam Zahabi, orang itu tidak akan lurus jalannya. Orang itu akan nyemplung ke dosa kalau dia tidak tahu yang namanya dosa itu yang mana. Maka saya buat buku khusus tentang dosa-dosa yang seharusnya orang itu tahu kalau sudah baca ini dosa. Gitu. Jadi baca kanan, baca kiri supaya tengah itu tahu. Jangan batasi diri dengan membaca. Saya cuma mau baca buku ini, Pak. Saya cuma mau ikut pengajian kalau ustadznya itu. Saya mau ikut pengajian kalau ustadznya ini. Kalau selain ustadz ini, pokoknya enggak. Gitu. Pecah gesang derek ustadz kaya, pokoknya gitu ya. Hidup mati ikut ustadz itu. Gitu. Pokoknya selain ustadz ini enggak mau saya. Enggak mau. Itu enggak bagus. Enggak bagus untuk perkembangan intelektualitas kita. Itu perlu kita rekonstruksi pemikiran seperti itu. Nah, ini harus seimbang di sana. Baik, sekarang kita lihat Jalaluddin Rumi. Ini pemikirannya Jalaluddin Rumi. Beliau ini hidup di komunitas, sebenarnya ya, komunitas Jabariyah ini Jalaluddin Rumi. Tapi beliau sendiri punya pemikiran yang alternatif, tidak Jabariyah banget itu, tapi terbuka ke Qadariyah. Sehingga lebih cenderung agak menengah. Jalaluddin Rumi ini punya buku kumpulan syair beliau, Masnawi namanya. Kemudian ada juga Fihi Mafihi, ada juga Diwan Syamsu Tabriz ya, Diwan Syamsu Tabriz. Jalaluddin Rumi luar biasa sekali. Saya pembaca Rumi itu sejak kuliah semester 8 ya. Saya merasa terlambat karena baru baca itu kuliah semester 7 atau 8, saya tidak begitu ingat. Dan beliau punya pemikiran yang unik menurut saya tentang takdir. Takdir kalau menurut pandangan Rumi itu maknanya bukan paksaan, maknanya bukan juga pilihan, tapi maknanya ukuran. Jadi yuqadiru maqadirul asya, sesuatu itu ditimbang dengan timbangannya masing-masing. Ukuran, takaran, rule yang semuanya konstan.
Misal jarak bumi dengan matahari itu kan konstan, tidak maju, tidak mundur, kan? Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Dari zaman diciptakan sampai sekarang. Kecepatan cahaya, ya segitu, berapa cahaya itu? 300.000 kilometer per detik ya, kalau nggak salah ya. Segitu-gitu aja kecepatan cahaya itu. Nggak nambah, nggak kurang. Konstan. Terus apalagi panas itu bisa mendidihkan air kalau dia 100 derajat Celcius, mendidih air. Kemudian air itu bisa beku kalau 0 derajat Celcius. Jadi ada satuan-satuan yang konstan. Kalau kita berbuat baik dengan satuan tertentu, maka kita akan mendapatkan takdir yang baik dengan satuan tersebut. Kalau kita berbuat zolim dengan satuan tertentu, maka kita juga akan memanen kezoliman kita dengan satuan tertentu itu. Jadi takdir ini adalah semacam ukuran yang kita hidup dengan ukuran-ukuran itu. Nggak bisa lepas dengan ukuran itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk memperjelas kita akan mencoba. Saya tanya ke beberapa teman-teman di sini. Ada siapa ini di sini? Saya panggil nanti on cam ya. Rangga, namanya Rangga AN. Rangga, ada Rangga? Di Kari Angga ada nggak? Ada? Ada. Oh ada ya, oke Angga. Rangga ya, Rangga. Nom. Rangga udah lihat film Ayat-Ayat Cinta yang terbaru? Yang terbaru belum Pak, soalnya katanya masih Saya proses. Dapat salam dari Cinta, Rangga dan Cinta. Oke Rangga, pertanyaan gini. Kalau ada orang berbuat jahat, kriminal kepada Rangga, Rangga marah nggak? Kalau secara fisik saya marah Pak. Marah ya? Kenapa Ya. Rangga marah kalau ada orang berbuat kriminal kepada Rangga? Karena saya tidak suka Pak. Ya, tidak sukanya dalam hal apa? Dalam dia menyinggung perasaan saya Pak. Menyinggung perasaannya gitu ya. Baik, oke. Pernah ada nggak orang berbuat jahat kepada Rangga? Kalau sejauh ini ya pasti pernah Pak. Pernah ya? Cinta Ya. pernah berbuat jahat kepada Rangga? Cinta. Kalau cinta sering Pak. Oh iya. Artinya gini ya, Rangga gini loh. Artinya gini, saya ingin menggarisbawahi gini. Kalau kita dibuat orang kesal dengan tindakan seseorang yang menzolimi kita, yang berbuat jahat kepada kita, berbuat buruk kepada kita, kita akan mikir tuh. Kalau kita kesal dengan perbuatan orang itu, maka di pikiran kita akan ada alternatif pikiran yang lain. Kenapa kita marah? Karena kita tahu orang itu seharusnya tidak melakukan itu kepada kita. Kenapa dia milih berbuat jahat? Ada alternatif untuk berbuat baik gitu kan. Jadi orang itu kan sebenarnya dia dikasih pilihan dua, berbuat baik, berbuat jahat. Tapi kenapa dia malah berbuat jahat? Dia bisa berbuat baik, tapi berbuat baik itu tidak dilakukan. Maka kita marah terhadap keadaan itu gitu kan. Iya Pak. Ya kan? Nah, kecuali gini kasusnya Rangga. Misalkan ada orang nih, Rangga lewat di jalan, kemudian ada orang bikin kopi kayak gini nih. Kemudian kopinya dilempar tuh, dibuang ke bajunya Rangga, kena tuh bajunya Rangga. Rangga marah nggak? Marah ya? Ya marah Pak. Ya, marah ya. Tapi keadaannya berbeda. Ketika orang itu buang kopi itu, satu dia tidak tahu kalau di situ ada Rangga. Dua, kalaupun dia tahu, dia terpaksa melakukan itu. Tidak ada pilihan lain kecuali dia harus menumpahkan kopi itu ke bajunya Rangga. Nggak punya pilihan lain dia. Rangga marah nggak? Ya kalau gitu ya awalnya marah Pak. Kecuali beliau kan ada adabnya gitu. Ada penjelasannya gitu Pak. Kalau dia nggak punya pilihan lain, kita marah nggak? Kalau dia nggak punya pilihan lain ya marah Pak. Marah ya. Misal nih di sebuah perumahan ya,
perumahan kena lockdown COVID-19 tuh. Di dalam perumahan itu isinya orang kaya semua, rumahnya tingkat 16, rumahnya panjang-panjang gitu, tinggi-tinggi. Ada satu rumah di dalam perumahan itu yang rumahnya sederhana sekali, orang nggak punya gitu. Dia kena lockdown, di sekelilingnya orang kaya semua, pelit-pelit semua orang kaya itu. Kebetulan di perumahan itu kok misalkan orang kayanya pelit-pelit itu. Nah, dia harus keluar dari perumahan itu, tapi tidak diperbolehkan oleh satpam karena di situ sedang ada lockdown, nggak boleh keluar dari perumahan. Maka dia gimana mikir nih? Di rumah dia ada 8 keluarga, ada dia, istrinya dan anak-anaknya, anaknya 7 misalkan, anaknya 6 sama dia 7 kan. Ada 8 orang anggota keluarga, dia harus cari makan. Dia orang miskin, kerjaan nggak tentu, beras juga habis. Nah, suatu ketika lockdown itu orang kaya lagi bikin kue. Kuenya ditaruh tuh di halaman, entah gimana ceritanya kan ditaruh di situ, di ruang tamu, kemudian nggak ada orang. Orang miskin ini ngambil kue itu. Nggak punya pilihan lain dia. Orang kayanya kira-kira gimana? Orang kayanya kalau diambil ya Pak, nggak ada pilihan lain tuh. kuenya diambil oleh orang yang nggak punya tadi. Iya, orang nggak punya itu, kira-kira orang kayanya itu bisa apa namanya? Bisa memaklumi nggak itu? Pak? Apa? Bisa memaklumi nggak kira-kira kalau orang kaya itu akhirnya tahu bahwa dia orang miskin yang butuh. Karena kebutuhan itu dia ngambil roti yang ditaruh di ruang tamu tadi. Kan dari awal Bapak bilang dia pelit. Oh, nggak jadi pelit kalau gitu. Nah, dasarnya tadi Bapak bilang pelit, Pak. Nah, sekarang nggak jadi. We. Akhirnya dia memaklumi, dia tahu itu. Bisa nggak dia memaklumi? Kalau dalam hidup ya bisa, Pak. Bisa maklumi ya. Karena memang dia tahu orang yang ngambil roti itu nggak punya pilihan lain. Ya, bahasanya itu memaklumi, Pak. Iya, gitu. Dia tidak punya pilihan lain kan, memaklumi gitu. Nah, tapi beda sama orang berbuat jahat tadi. Kalau orang berbuat jahat dengan kita marah karena apa? Karena kita tahu dia seharusnya berbuat baik, tapi kok malah berbuat jahat gitu kan? Iya. Kalau tidak ada, kita tahu bagi dia tidak ada pilihan, maka kita cenderungnya tidak marah. Dia tidak bisa memilih apa-apa kecuali perbuatan itu kepada kita. Tapi kalau kita tahu ada perbuatan lain yang bisa dia lakukan tanpa menyinggung perasaan saya, maka kita marah. Kenapa Anda malah melakukan ini? Kejahatan kepada saya. Harusnya Anda memilih kebaikan gitu. Kenapa Anda jambret tas saya? Seharusnya Anda bilang baik-baik sama saya kasih uangnya gitu. Ada pilihan itu. Nah, artinya gimana? Artinya takdir itu bisa dipilih gitu. Buktinya kalau kita ada orang jahat ke kita marah gitu. Karena kita tahu dia punya pilihan, bisa melakukan kejahatan atau tidak gitu. Berarti kan manusia dihadapkan dua pilihan. Manusia bisa memilih untuk melakukan kejahatan atau tidak melakukan kejahatan. Pahami ya? Paham, Pak. Paham ya, insya Allah ya. Jadi emosi kita yang terluap itu disebabkan karena itu. Karena kita tahu sebenarnya orang yang berbuat kriminal itu punya pilihan lain selain tindakan kriminal. Dia bisa memilih untuk tidak melakukan kriminalitas. Kecuali keadaannya berbeda. Orang itu tidak bisa memilih kecuali satu tindakan itu, ya biasanya kita maklum. Gitu. Artinya takdir itu, kalau menurut Jalaluddin Rumi, bisa dipilih oleh manusia. Tapi kalau kita sambungkan dengan pembahasan kita yang tadi, masuknya berarti ke takdir yang sifatnya sunatullah, bukan takdir yang sifatnya qadarullah. Gitu. Jadi takdir yang masih bisa diikhtiarkan. Nah, begitu ya, Rangga ya. Terima kasih masukannya. Pak, saya agak bingung dikit, Pak. Bingung banyak juga boleh. Mbak, gimana? Iya. Tindakan yang dimaklumi itu contohnya apa ya, Pak? Maksudnya yang Bapak jelasin tadi, Pak. Oke. Tindakan yang dimaklumi itu gini, misalkan tidak harus kejahatan ya, tidak harus kejahatan. Misal, saya suatu ketika ngajar di kelas. Masuk kelas itu seharusnya mahasiswa pakai sepatu, ya kan? Tapi ada satu mahasiswa dia pakai sendal. Waktu itu kalau dosennya bukan saya, dia bisa diamuk sama dosen itu gitu kan? Karena peraturannya mengatakan masuk kelas itu harus pakai sepatu. Tapi dia pakai sendal. Nah waktu itu saya tanya kenapa pakai sendal? Rupanya kakinya sakit, tidak bisa dimasuki sepatu. Dia tidak punya pilihan lain untuk itu.
maka dia boleh masuk kelas. Saya maklumi dia untuk masuk kelas karena dia tidak punya pilihan lain kecuali dia tidak pakai sepatu. Gitu. Nah, kalau saya tahu dia tidak punya pilihan lain, saya nggak jadi marah. Tapi kalau saya tahu bahwa dia bisa pakai sepatu tapi tidak masuk kelas pakai sepatu, maka saya bisa saja marah waktu itu. Gitu loh maksud saya ya. Jadi ada tindakan yang cuma satu pilihan, ada tindakan yang ada dua pilihan alternatif di sana. Nah, kalau orang itu marah ketika dijahati, dizolimi, biasanya orang itu akan berpikir, kenapa orang itu berbuat zolim ke dirinya? Gitu. Padahal selain perbuatan zolim, itu ada perbuatan adil. Dia bisa berlaku adil, tapi kok dia malah berlaku zolim gitu. Artinya manusia kan secara tersirat di dalam pikirannya itu, takdir itu bisa dipilih gitu. Ada pilihan-pilihan. Tidak semua pilihan itu dinisbatkan kepada Allah. Allah yang memilihkan untuk saya, tidak. Kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita boleh memilih pakai sepatu dalam kelas atau lepas sepatu dalam kelas. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu maksud dari stimulus ini untuk menggiring pemikiran kita sampai ke kesimpulan itu. Gitu Rangga. Berarti intinya nggak ada pilihan lain gitu, Pak. Kalau tidak ada pilihan lain, manusia tidak akan marah gitu. Tapi kalau ada pilihan lain, dia akan marah gitu. Tapi kecenderungan manusia kan biasanya marah. Berarti kan secara umum manusia punya pilihan untuk berlaku itu atau tidak, gitu kan? Tidak dipilihkan. Paham maksud saya ya? Paham Pak, siapa Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Rangga. Salam buat cinta ya. Siap Pak. Lanjut. Ini ada siapa sini nih? Ardila Amelia. Iya Pak. Mana nih Ardila? Hadir. Bisa on cam nggak Ardila? Nggak Oh bisa. iya sebentar Pak. Sebentar. On cam. Gimana Pak? Ya udah on cam dulu. Masih dandan ya ini ya? Masih lama dandan ya? Ya kita tunggu bentar. Habis zikir kayaknya Pak. Habis zikir? Zikir terus lah dari tadi. Mana dia? Kita husnuzon aja Pak. Husnuzon ya, oke. Iya Pak. Ardila udah? Sudah Pak. Mana dia? Oh iya. Nah, zikirnya dapat berapa ribu zikir tadi? Udah pernah ketemu sama Rangga belum? Belum. Nah itu tadi orangnya itu. Gitu ya. Nanti dititeni itu kalau ketemu ya. Awas ya Pak. Baik Ardila. Pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan pertama sudah sama Rangga. Pertanyaan kedua sekarang. Ngomong-ngomong Ardila ini punya hubungan sama penyanyi Nika Ardila itu bukan? Enggak Pak. Oh iya. Misalkan gini, ada orang berbuat dosa. Kira-kira dia menyesal nggak kalau dia berbuat dosa? Menyesal. Dia merasa malu nggak untuk mengakui dosanya? Malu. Kenapa dia malu? Kenapa dia merasa bersalah? Karena biasanya tuh kalau udah melakukan dosa itu sadar Pak. Oh ya kok tadi ngelakuin gini. Ya. Apa gitu. Kok tadi gitu. Padahal kan nggak gitu juga bisa kayak gitu. Itu padahal nggak gitu juga bisa. Itu kaitannya dengan takdir. Jadi kenapa kok seseorang menyesal, malu untuk mengakui dosanya, kemudian merasa bersalah selesai melakukan dosa? Jawaban tadi yang penting tuh. Karena dia bisa melakukan selain itu gitu loh. Karena dia bisa melakukan selain dosa, dia bisa melakukan kebaikan, tapi kok dia malah mengambil dosa, akhirnya dia menyesal. Gitu ya. Berarti highlightnya, garis pentingnya adalah kenapa dia melakukan dosa, padahal dia bisa melakukan yang lain. Maka takdir itu bisa dipilih gitu kan. Dosa atau tidak melakukan dosa atau amal soleh itu bisa dipilih. Maka takdir menurut Jalaluddin Rumi itu dalam ranah-ranah tertentu itu bisa dipilih gitu. Kita boleh memilih dosa atau boleh memilih pahala. Kan berarti kan kita diberi kewenangan oleh Allah untuk melakukan mana yang mau kita lakukan gitu kan. Artinya Allah tidak memaksa kita. Pokoknya
semua yang ada di bumi saya format untuk melakukan amal soleh semua, nggak ada amal buruknya, nggak bisa gitu. Dalam realitasnya di bumi ini ada orang yang beramal soleh, ada orang yang beramal buruk gitu kan. Karena Allah punya takdir dan juga punya sunatullah. Yang sunatullah itu bisa diikhtiari, bisa dipilih. Jadi Allah tunjukkan rambu-rambunya, yang buruk itu seperti ini, akibatnya seperti ini, yang baik itu seperti ini, akibatnya seperti ini gitu. Maka silahkan Anda pilih, mau milih dosa atau mau milih amal soleh gitu. Nah, orang milih dosa, dia menyesal karena seharusnya saya melakukan yang amal baik, Pak, tapi saya lakukan dosa, maka saya menyesal. Saya malu untuk mengakui perbuatan dosa saya, gitu ya. Jadi pesan tersiratnya, kenapa kok orang malu, orang menyesal ketika melakukan perbuatan dosa? Karena sejatinya ada pilihan lain untuk dia tidak melakukan itu. Gitu ya, Ardila. Iya, Pak. Kalau perempuan menangis, biasanya yang dipegang mata atau mulut? Kalau saya mata. Mata ya? Kalau apa ya? Banyaknya perempuan tuh begini kalau nangis atau begini? Kurang tahu. Pendapat Ardila apa? Begini, nutup mulut sambil nangis gitu, atau begini, terus dimasukin kantong? Gitu. Mulut kali ya, biar nggak kedengeran suaranya. Biasanya begini kalau perempuan. Kalau laki-laki biasanya mata apa mulut? Hikari, mata apa mulut? Hikari telinga biasanya. Oh, itu telinga. Kalau laki-laki itu biasanya mata yang ditutup. Kalau nangis itu mata. Jadi dia tutup. Kalau perempuan biasanya mulut. Saya tidak tahu kecenderungannya apa, tapi beberapa literatur saya baca karena tangan itu refleks. Jadi dia menyesali dari mana dosa itu berasal. Kalau perempuan tutup mulut karena dosa paling banyak dari mulut. Kalau perempuan tutup mata, kalau laki-laki tutup mata karena dosa paling banyak dari mata. Begitu ya, itu analisanya Hikari tadi. Oke, terima kasih Ardila. Selanjutnya, ya, selanjutnya ada Rahma Nabila. Rahma Nabila. Ada Rahma? Rahma? Masih zikir? Oke. Pinkan Meilani. Pinkan Meilani, ada? Ada, Pak. Yang mana nih Pinkan ini? Pinkan. Bisa on cam nggak? Bisa. Oke. Ini ya. Pinkan Meilani, pertanyaannya, Pinkan ini saudaranya yang penyanyi itu, Pinkan Mambo, bukan? Bukan, Pak. Bukan, oh iya. Oke, Pinkan, pertanyaan ketiga, tadi udah 2 pertanyaan, ini yang ketiga. Di Al-Quran itu kan ada larangan, ada perintah kan. Jadi perintah untuk sholat, larangan untuk minum minuman keras, larangan mencuri, larangan membunuh, itu ada. Kenapa di Al-Quran itu ada perintah dan larangan? Kenapa? Gimana kira-kira? Kenapa ada perintah dan larangan di dalam Al-Quran? Karena agar manusia bisa diatur. Bisa diatur. Agar manusia bisa diatur, bisa ditata kehidupannya dengan baik. Iya. Cuman yang paling signifikan karena ini berbicara tentang takdir adalah kenapa di dalam Al-Quran itu ada perintah dan juga ada larangan. Karena manusia nanti akan memilih yang mana yang larangan, yang mana yang perintah. Kalau dia tahu ini larangan, ini perintah, dia akan pilih. Berarti saya harus mengambil yang perintah. Berarti saya harus menjauhi yang larangan. Ini kan pilihan dia. Jadi rambu pemilihan. Sehingga di dalam perintah dan larangan itu menurut Jalaluddin Rumi, konsepnya beliau itu ada pesan bahwa manusia ini sejatinya taklif ya, dibebani sebuah tanggung jawab syariat, dia melakukan perintah dan menjauhi larangan, itu pilihan dia gitu. Maka dari 3 pertanyaan itu semuanya bermuara ke satu kesimpulan bahwa manusia itu menurut Rumi dibekali oleh pilihan-pilihan, ikhtiar namanya, pilihan-pilihan yang manusia boleh memilih, bebas atas pilihan itu. Tapi tentu patronnya kembali ke tadi sunatullah dan qadarullah tadi.
dalam hal sunatullah kita boleh memilih, mengikhtiari. Tapi dalam hal qadarullah kita masuknya lewat doa dan tawakal. Itu ya, Pinkan. Baik, terima kasih Pinkan Melani atas partisipasinya. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Ini tinggal 2 slide kok. Ya. Kita punya hadis yang sering kita baca nih. Ini saya potongkan karena tidak cukup tempatnya. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Jadi janin dalam perut ibu itu ketika sudah umur, saatnya malaikat datang, ditiupkan ruh ke dalamnya, hiduplah dia, ada jiwanya, ada ruhnya, dan ketika ditiupkan ruh itu, menetapkan sekaligus 4 perkara. Jadi Allah menetapkan 4 perkara bagi janin itu tadi. Yang pertama rizkinya. Rizkinya sudah ditetapkan. Ajalnya juga sudah ditetapkan. Amalnya juga sudah ditetapkan. Kecelakaan atau kebahagiaan juga sudah ditetapkan. Termasuk juga kecelakaan dan kebahagiaan itu masalah jodoh ya. Masalah jodoh ini sudah ditetapkan. Nah, sebagian orang memahami hadis ini letterlek, harfiah gitu. Berarti Pak, yang sudah ditetapkan kan 4 ini. Berarti 4 ini nggak bisa diubah-ubah, nggak bisa diudak-adik dong. Berarti ya sudah, kita baku aja. Yang 4 ini rizki ya udah ditetapkan begitu. Ajal ya udah begitu. Amal ya udah begitu. Jodoh juga udah begitu. Kalau udah sama dia ya udah Pak, nggak bisa yang lain lagi gitu. Kita perlu memahami ini dengan lebih dinamis teman-teman sekalian, sehingga pemahaman letterlek itu tidak jadi fatal nanti untuk pemahaman kita. Saya coba ambil beberapa sampel di sini. Jodoh pertama. Untuk menentukan jodoh, Allah itu sudah menentukan jodoh laki-laki sama perempuan. Defaultnya ya, laki-laki ketemu perempuan. Gitu. Kalau mau nikah laki-laki ya nikahnya sama perempuan, tidak sama laki-laki. Perempuan juga nikahnya tidak boleh sama perempuan, tapi sama laki-laki. Defaultnya seperti itu Allah tetapkan. Di surat An-Nisa ada, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Allah berikan pasangan-pasangan zaujaha gitu. Jadi pasangan-pasangan itu sudah Allah tetapkan. Dalam artian laki-laki sama perempuan gitu. Berpasangan ini namanya. Tetapi urusan memilih perempuan yang mana atau laki-laki yang mana itu masuknya ke dalam ranah sunatullah yang bisa kita ikhtiari. Gitu. Kita mau memilih Zainab apa Fatimah untuk jadi calon kita itu pertimbangan kita. Maka ada sholat istikharah namanya. Kita dikasih kebebasan oleh Allah untuk mengistikharahi antara Zainab apa Fatimah, antara Solikin atau Imron gitu kan yang mau kita pilih jadi calon suami. Diminta untuk memilih itu, dibekali dengan sunnah melalui sholat istikharah. Ya. Tapi jodoh itu defaultnya sudah ditetapkan berpasangan. Arti berpasangan itu maksudnya laki-laki sama perempuan gitu. Bukan Adam sama Adam, bukan Esther sama Esther ya, tapi Adam sama Hawa gitu. Jadi berbeda. Ini jadi jodoh, jadi pasangan. Tapi rinci dari jodoh itu penetapannya, ikhtiarnya ada di tangan manusia. Nah ini yang perlu kita garis bawahi sehingga jangan sampai ya sudah Pak, saya nggak usah nyari jodoh, insya Allah jodoh nanti sudah datang Pak, insya Allah dari Allah sudah diatur semua, nggak perlu repot-repot lah saya milih-milih mana yang kriteria ideal untuk saya gitu kan. Kalau Hikari itu katanya kriteria idealnya yang orangnya tinggi, kemudian rambutnya panjang, putih katanya. Terus gegernya bolong. Sundar bolong katanya. Gitu. Itu boleh menetapkan kriteria boleh gitu, tapi tentu ada ranah di luar kriteria itu yang maksudnya nanti ke qadarullah. Jadi kita hanya boleh masuk dan hanya mungkin masuk ke ranah yang sifatnya sunatullah. Pengusahaan kemanusiaan, sebatas kemanusiaan kita. Ya kita kalau nyari jodoh yang baik, ya di tempat yang baik. Itu salah satu usaha. Pak, saya mau cari jodoh yang solehah. Terus nyarinya ke diskotik. Ya nggak dapat jodoh solehah gitu kan. Pak, saya mau cari orang yang hafid Al-Quran, hafidhoh gitu. Yang hafidhoh. Dia sendiri apalannya juz amma nggak genep. Al-Fatihah lupa-lupa. Idza ja'a nasrullah juga padahal semua. Mau cari istri yang hafalannya banyak gitu. Ya ini harus diusahakan juga. Paling tidak hafalan kita ya kita dongkrak, kita naikkan. Saya mau cari orang yang jodoh saya yang rajin puasa sunnah Pak.
Dia sendiri nggak pernah puasa sunnah. Puasa sunnah kalau mau diet aja. Itu pun kalau lagi ngodok puasa Ramadan yang kelewat itu kan. Nah ini perlu diusahakan, diikhtiarkan. Jadi jodoh itu kan perimbangan yang kita lakukan sekarang dilakukan oleh calon kita di sana gitu. Kita sekarang lagi tidur-tiduran, di sana jodoh kita juga melakukan hal yang tidak jauh berbeda dengan kita. Maka ketika kita sekarang produktif, insya Allah di sana jodoh kita juga produktif. Sekarang kita berusaha untuk mengumpulkan kelayakan sebagai seorang suami yang ideal, ini bagi bapak-bapak ya. Di sana istri kita juga sedang mengumpulkan kelayakan untuk menjadi istri yang ideal bagi suaminya. Sekarang kita mati-matian cari receh, cari rupiah untuk nabung beli mahar nikah. Di sana istri kita juga sedang latihan di YouTube bagaimana masak nasi itu nggak gosong. Jadi sama-sama imbang di sana, sama-sama imbang. Perlu diusahakan dengan tataran kemanusiaan. Rizki sekarang, rizki itu aturannya, ya, takdirnya, rule-nya itu rizki tidak datang begitu saja, tapi harus dijemput dengan cara apa? Mengaktualkan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita. Orang belajar rizkinya bisa lebih luas loh. Orang silaturahmi rizkinya bisa lebih luas loh. Orang ikut kursus skillnya tambah, medan rizkinya bisa lebih luas loh. Nah, itu potensi-potensi itulah yang kemudian kita perlu tingkatkan. Untuk rizki Allah sudah jamin itu. Allah sudah jamin rizki itu. Tapi dia datang ketika kita menjemput dengan kelengkapan syarat yang lengkap tentang rizki. Dulu ada cerita ya, Harun ar-Rasyid itu punya rakyat. Tapi sebelum cerita itu, Harun ar-Rasyid ini dinasehati oleh penasehatnya, dikatakan gini, wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, sesungguhnya manusia itu punya makom-makomnya, punya status-statusnya masing-masing. Ada orang yang dia tidak akan kaya karena orang itu tidak mau mengoptimalkan potensinya. Gitu. Ada orang kayak gitu. Oh apa iya, kata Harun ar-Rasyid. Meskipun saya kasih dia uang, ya kata penasehatnya. Meskipun Anda kasih uang ke orang itu, tapi kalau dia orangnya males-malesan, orangnya cuma tidur-tiduran, orangnya berpikiran buruk sama masa depannya sendiri, dia tidak akan maju. Oke, saya akan coba. Akhirnya Harun ar-Rasyid manggil rakyatnya yang rumahnya jauh sekali di pedalaman untuk datang ke istana. Berapa hari itu perjalanan sampai ke istana. Sampai di istana Harun ar-Rasyid bincang-bincang sama rakyatnya ini. Anda pekerjaannya gimana Pak? Ya kayak ginilah Pak Presiden, kerjaan saya nggak tentu lah. Saya serabutan sana-sini gitu. Terus rumah saya juga ya seberapa petak itu saja. Saya nggak punya ladang. Saya nggak karuan ekonomi saya lah gitu. Oke, ya sudah gitu saja, saya cuma ingin menggali informasi. Terima kasih sudah datang ke istana, ini saya kasih bekal semangka. Jadi dikasih bekal semangka untuk pulang ke rumah. Titik semangka ya, dibungkus semangkanya. Tapi di dalam semangka itu sama Harun ar-Rasyid sudah dikasih koin-koin emas itu dimasukkan ke semangka itu. Terus dibungkus, tidak kelihatan koinnya, dimasukkan ke semangka. Begitu dibawa pulang, gitu kan, di tengah perjalanan, rakyatnya ini yang dipanggil ke istana gedumel, menggerutu. Di pasar dia menggerutu. Saya jauh-jauh dari desa ke istana presiden, ke istana khalifah, cuma dikasih semangka. Saya kira mau dikasih duit, saya kira mau dikasih perusahaan, saya kira mau dikasih BUMN. Nggak taunya saya cuma dikasih semangka. Buat apa semangka ini? Saya di rumah juga bisa kalau cuma beli semangka. Akhirnya semangka itu dijual di pasar sama orang ini tadi. Sama orang pasar dikasih ini semangka dari khalifah. Anda ambil dengan harga semangka wajar pasar. Kalau sekarang mungkin sekilonya berapa tuh semangka? 8.000 ya. Anggaplah 2 kilo ya, cuma 8 kali 2, 16.000. 16.000 dijual. Sudah dia pulang, dia dapat uang 16.000 itu. Tapi dia tidak tahu rupanya di dalam semangka itu kalau dibedah ada koin emas yang sangat banyak sekali. Yang itu kalau dia pakai usaha bisa meningkatkan taraf hidupnya. Karena apa? Satu, dia tidak bersyukur dengan nikmat yang diberi. Dua, dia ngedumel, gersulo, mengumpat ya terhadap pemberian orang lain. Yang ketiga, dia berprasangka buruk dengan orang lain, terutama dengan Tuhan ya, dengan Allah. Ya, salah satunya dengan cara pencerminan tidak syukur itu tadi, sehingga dia tidak jadi kaya, tidak jadi meningkat taraf hidupnya. Sebulan kemudian Harun ar-Rasyid datang ke rumahnya, kemudian melihat rumahnya masih biasa aja, nggak meningkat itu, rupanya semakanya dijual ke pasar. Nah, ini tentang rezeki. Kemudian terakhir tentang kematian. Kematian itu datang pada waktunya. Ya, rumusnya, kematian itu datang pada waktunya jika syarat kematian itu sudah terpenuhi.
Kalau syaratnya sudah terpenuhi. Kalau syaratnya belum terpenuhi, dia tidak akan datang kematian itu. Syaratnya banyak. Nanti bisa dicari di perpustakaan ya, syarat kematian. Syaratnya banyak. Kayak orang mau bunuh diri itu tadi, mau bunuh diri. Saya mau mengakhiri hidup saya di sini, Pak. Saya qadariyah. Saya mau mengakhiri hidup saya pakai pisau. Jadi dia ambil pisau, dia iris lehernya itu. Mati dia di situ. Dia mengatakan, saya ditakdir rata-rata manusia itu kan 60 tahun Pak hidupnya. Saya sekarang usia saya 25 tahun misalnya. Saya akan mengakhiri hidup saya dan membuktikan bahwa manusia itu memiliki pilihan atas takdirnya sendiri. Dia bisa aja dia gorok lehernya, dia mati bisa. Bisa itu. Tapi goroknya leher itu, matinya dia, itu dalam tataran apa? Sunnatullah tadi. Kalau dia gorok, dia mati. Ada kemungkinan, tapi meskipun kemungkinan ini kecil sekali ya, kecil banget, kemungkinan kecil, dia gorok lehernya tapi dia tidak mati. Tataran qadarullah itu. Ada kemungkinan itu. Tapi yang paling banyak terjadi sunatullah. Maka yang kita pegang sunatullah. Kematian itu pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu mati, setiap jiwa itu mati. Hanya saja kematian itu akan datang jika saatnya tiba dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Jadi orang bunuh diri itu dia gimana ya? Dia tidak punya tanggung jawab gitu. Dia tidak punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia zalim kepada dirinya sendiri gitu. Dalam berbagai perspektif, kalau kita melihat orang bunuh diri itu nggak bisa dibenarkan. Karena yang dia bunuh itu sebenarnya bukan dirinya sendiri. Kalau di dalam Islam ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang bunuh diri itu pilihan-pilihan dia sendiri, tidak. Kemudian dia bebas di akhirat tanpa azab, tidak bisa seperti itu. Alasannya apa? Satu, Allah sudah melarang bunuh diri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke kehancuran. Yang kedua, jiwa atau fisik yang dimiliki manusia itu bukan milik manusia, tapi milik Allah. Loh kok dirusak? Berarti kan dia merusak kepemilikan Allah atas jiwanya, atas dirinya itu. Gitu. Maka orang yang bunuh diri ini, ya takdirnya memang mati di situ karena dia mendatangkan sebab. Maka dari itu manusia ini bisa memberi kontribusi kepada kematiannya. Jadi kalau kita mau mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, ya kita biasakan diri kita dalam keadaan baik. Baca Quran, belajar, niatkan ikhlas, ya kan? Tidak pergi ke tempat-tempat maksiat, itu nanti insya Allah husnul khotimah. Doa untuk jadi husnul khotimah. Tapi kalau kita setiap hariannya mainnya ke tempat-tempat yang nggak baik, kemudian konsumsinya hal-hal yang tidak baik, pergi ke dukun, pergi paranormal, segala macam, minta jodoh sama paranormal, minta gampang ujian sama dukun, ini ya sudah, mau diharapkan husnul khotimah kayak mana kalau begini kan. Nah, jadi manusia punya kontribusi di dalam kematiannya itu. Ya. Tetapi untuk mati dan kepastian akan mati, itu sudah takdir. Manusia ditakdirkan mati semuanya. Tapi kalau menurut Jalaluddin Rumi tadi ya, itu tergantung kontribusi manusia. Kalau ada orang minum setiap hari, minumnya gula terus dari dia kecil sampai dia dewasa, umur 30 tahun, minumnya setiap hari harus minum air gula. Entah itu kopi, entah itu susu, entah itu teh, mesti ada gulanya. Sampai orangnya manis. Gitu. Dia kemungkinan kena diabetes besar. Tapi berbeda dengan orang yang dia mengusahakan untuk sebab-sebab kematiannya itu jauh. Dari mulai kecil sampai dewasa, dia minum gulanya terkendali. Jadi kadarnya terukur, kemudian dia imbangi dengan olahraga, dia banyak minum air putih juga, insya Allah lebih baik kehidupannya. Nah, maksudnya Jalaluddin Rumi itu seperti itu. Jadi ada titik-titik di mana manusia tidak bisa menghindar dari kematian itu dalam ranah qadarullah. Tapi dalam ranah sunnatullah, manusia harus mengusahakan agar sebab-sebab kematian itu tidak datang segera kepada dirinya. Dengan cara menjaga kesehatan, olahraga teratur, kesehatan fisik, kesehatan ruhani, diusahakan dengan baik. Sehingga nanti sebab-sebab kematian itu bisa longgar, ya, bisa agak menjauh ke dia. Meskipun nanti ujung-ujungnya ya ajal itu di tangan Allah, bukan ada di campur tangan manusia. Ini quote-nya Rumi. Every moment I shape my destiny with a chisel. Jadi setiap hari, setiap saat saya itu mengukir takdir saya itu dengan pahat. Jadi Rumi mengibaratkan hidupnya itu seperti lempengan kayu yang setiap hari dia ukir itu.
kehidupannya dia ukir dengan pahat. I am the carpenter of my own soul. Saya adalah tukang kayu, tukang pahat bagi jiwaku sendiri. Jadi dia memahat kayu itu, memahat destininya, memahat takdirnya sendiri itu. Dalam ranah-ranah yang sifatnya sunnatullah tadi. Tapi dalam ranah-ranah yang sifatnya qadarullah, cara mahatnya gimana? Cara mahatnya dengan doa dan juga dengan tawakal. Insya Allah nanti dengan pemahaman seperti itu kita lebih bisa paham dengan ini ya rumusan tadi qada dan qadar tadi supaya tidak terjerumus ke dua kutub yang bisa menghancurkan hidup manusia ini, Jabariyah dan Qadariyah. Kalau ekstrim, terlalu ekstrim kanan, terlalu ekstrim kiri, susah hidup kita nanti, susah. Baik, ini ada yang ditanyakan sampai di sini teman-teman.